Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pastor Iwan Tangkebua di channel Infinity Ministry. Puji Tuhan, dengan tema atau judul kita di sepanjang bulan ini, kenapa baptisan itu penting. Luar biasa tema ini. Tolong perhatikan kenapa baptisan itu penting. Mari kita mau lihat, ada dua hal yang saya perlu sharekan kepada saudara saat ini. Yang pertama, kehendak. Mari kita buka Matius pasal yang ketiga. Kita akan lihat bersama dengan singkat Matius pasal yang ketiga ayat 13, 14, dan 15. Saya akan bacakan buat saudara. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah. Ya, Yesus datang kepada Yohanes, jelas di sini bahwa Yesus meminta untuk dibaptis. Tapi Yohanes cegah. Ya, tetapi Yohanes mencegah dia. Wow, luar biasa ini. Kenapa Yesus harus dibaptis? Kenapa hal itu penting? Ya, kita tahu bersama bahwa Yesus adalah juru selamat, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia Allah. Kenapa dia harus melakukan baptisan? Ya, kita lanjut. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Aku. Yohanes bilang aku, bukan engkau. Yohanes tidak secara langsung berkata bahwa engkau Tuhan, kok saya yang baptis. Tapi tolong perhatikan saudara, jawab Yesus apa di sini dalam ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Tolong perhatikan, biarlah hal itu terjadi. Memang harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Kenapa dibiarkan hal itu terjadi? Biarlah hal itu terjadi, kata Yesus kepada Yohanes. Allah yang sedang berbincang, Yesus yang sedang berbincang kepada Yohanes. Biarlah. Ya, kita lanjut dari kata biarlah ini, dikatakan begini. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Luar biasa. Yang pertama, kenapa harus dibaptis? Karena melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita menggenapi kebenaran itu dalam hidup kita. Melakukan ini harus menjadi gaya hidup kita. Karena baptisan itu disebut dalam ayat yang lain bahwa baptisan itu tanda kita masuk dalam persekutuan anggota tubuh Kristus. Selain itu disebut baptisan itu adalah sebuah tanda pertobatan, sebuah tanda persekutuan kita dengan Kristus. Mari kita buka lagi ayat yang terakhir, Roma pasal yang dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, dia katakan begini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian yang lama. Setelah kita keluar dari kata baptiso dalam bahasa Yunani yang artinya menenggelamkan. Ya, dalam Injil Markus, Yesus berkata kepada murid, pergi sampaikan, beritakan Injil. Siapa yang percaya, artinya orang yang mengerti, percaya, orang yang dewasa, yang memahami, dibaptis selamat. Luar biasa. Yang pertama, baptisan kehendak. Yang kedua, baptisan itu tanda pertobatan. Yang ketiga, baptisan itu menyelamatkan. Luar biasa. Tuhan memberkati. Itu jelas dalam kitab Markus. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Luar biasa. Tuhan memberkati. Yakinilah 3 prinsip, 3 hal ini. Melakukan kehendak itu yang pertama. Yang kedua, tanda kita masuk dalam anggota tubuh Kristus. Tanda lahir baru, mati bersama, bangkit dalam Kristus dengan tubuh kemuliaan, dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, tanda kita diselamatkan atau baptisan adalah penyelamatan. Salah satu rencana penyelamatan Allah bagi manusia. Tuhan memberkati, tetap semangat. Shalom.